Selamat datang di Videografis Pesona Banyuwangi dalam Pariwisata tahun 2020. Saya Sherina Rafidah akan menjelaskan mengenai informasi seputar pariwisata yang ada di Banyuwangi. So, get ready and keep watching. Banyuwangi adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa dan merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,5 km persegi. Meskipun dulunya sempat dijuluki sebagai kota santet, kini dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berupa wisata alam, Banyuwangi pun perlahan bangkit dan bertransformasi menjadi kota wisata, menurut UNWTO Award tahun 2016. Hingga tahun 2020, terdapat sejumlah 68 wisata alam yang ada di Banyuwangi, dan jumlah ini senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Adapun 5 di antaranya yang paling sering dikunjungi adalah Kawah Ijen, di mana menjadi salah satu di antara 2 gunung api yang mengeluarkan blue fire. Lalu ada Taman Nasional Baluran, yang menyediakan pemandangan ala savana di Afrika. Selanjutnya ada Pantai Pulau Merah, di mana terdapat pulau kecil dengan bukit yang tinggi serta memiliki tanah yang berwarna kemerahan. Lalu ada Pantai Plengkung yang terkenal akan ombaknya bagi para pecinta surfing, dan ada Dejawatan, di mana terdapat 50 pohon terembesi hingga dijuluki sebagai hutan Lords of the Rings. Selain menyediakan wisata alam yang indah, Banyuwangi pun menyelenggarakan festival tahunan. Banyuwangi Festival atau BIFES menjadi kalender wisata tahunan pertama yang disusun kabupaten atau kota se-Indonesia secara terperinci dan terintegrasi. Adapun event yang diadakan diantaranya ada Jazz Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, Gandrung Sewu, Tumpeng Sewu, Seblang, dan yang lainnya. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 2012 dengan 12 event, perkembangannya pun kian meningkat tiap tahunnya. Hingga pada tahun 2020 pun telah dilaksanakan sebanyak 123 event dalam BIFES. Melihat banyaknya wisata hingga festival yang ada, membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat tinggi di tahun 2018, yakni sebesar 120.740 wisatawan. Namun, terjadi penurunan di tahun 2019, bahkan penurunan yang sangat tajam di tahun 2020. Di mana hanya terdapat 15.570 wisatawan mancanegara, mengingat adanya pandemi COVID-19. Tentunya, sarana penginapan seperti hotel sangatlah penting untuk wisatawan. Tercatat sebanyak 88 hotel sudah ada di Banyuwangi pada tahun 2020. Namun jumlah ini masih didominasi oleh hotel non-berbintang sebanyak 65 hotel. Hal ini menandakan 73,86% hotel di Banyuwangi masih belum menjadi hotel berbintang. Dilihat dari sisi jasa akomodasi, terlihat rata-rata TPK atau tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2020 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan persentase tingkat hunian kamar hotel. Sebelum adanya pandemi di bulan Januari dan Februari tahun 2020, TPK pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019. Namun setelah Februari tahun 2020, TPK-nya mengalami penurunan hingga Desember tahun 2020. Bahkan pada bulan April 2020, terjadi penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 13,22% dan turun 29,13% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Fenomena ini berbanding terbalik dengan besarnya RLMT atau rata-rata lama menginap tamu. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap. Kondisi RLMT pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Terlihat pada bulan Juni, rata-rata lamanya tamu menginap di hotel berbintang di Banyuwangi sebesar 1,05 malam, lebih tinggi 1,31 poin dibandingkan bulan Juni pada tahun sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai pesona Banyuwangi dalam pariwisata. Akhir kata, terima kasih dan jangan lupa untuk berkunjung ke Banyuwangi ya.